Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad amma ba'du. Yang saya takzimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alawa SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan juga yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Diva Mariatul Kiptia dari Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas. Di sini, pengelolaan kelas terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengertian pengelolaan kelas, yang kedua, pendekatan pengelolaan kelas, yang ketiga, manajemen kelas, yang keempat, lingkungan kondusif. Untuk yang pertama, ialah pengertian pengelolaan kelas. A. Pengelolaan kelas merupakan dua kata berasal dari pengelolaan dan kelas. Pengelolaan diartikan sebagai manajemen atau pengaturan, sementara pengelolaan kelas berarti pengaturan atau manajemen seseorang dalam memimpin aktivitas di kelas. Adapun beberapa tujuan dari pengelolaan kelas ialah pengelolaan kelas bertujuan untuk menyediakan fasilitas berbagai bentuk kegiatan belajar peserta didik, baik di lingkungan sosial, intelektual, dan emosional di dalam kelas. Tujuan lainnya adalah mengantarkan anak didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak berilmu menjadi berilmu. Selanjutnya yang B, pendekatan pengelolaan kelas. Adapun beberapa macam-macam pendekatan pengelolaan kelas adalah yang pertama, pendekatan otoriter, yaitu suatu cara pengelolaan kelas dengan mengontrol tingkah laku peserta didik melalui penerapan disiplin yang sangat ketat. Yang kedua, pendekatan permisif, yaitu suatu cara pengelolaan kelas dengan memberi kebebasan kepada peserta didik. Yang ketiga, pendekatan laissez, yaitu cara pengelolaan kelas dengan memberi peserta didik satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dikerjakan. Yang keempat, pendekatan pengajaran, yaitu cara pengelolaan kelas dengan membuat perencanaan dan implementasi yang sangat matang. Selanjutnya, yang kelima, pendekatan perubahan tingkah laku atau cara pengelolaan kelas dengan mengembangkan dan memfasilitasi perubahan tingkah laku yang bersifat positif dan dari mahasiswa. Selanjutnya, yang keenam, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, yaitu cara pengelolaan kelas dengan menciptakan suasana interpersonal yang baik dan sehat antara pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya yang ketujuh, pendekatan proses kelompok, yaitu cara pengelolaan kelas dengan seperangkat kegiatan pendidik untuk menumbuhkan kelas yang efektif. Dan yang terakhir, pendekatan pluralistik, yaitu cara pandangan yang mencangkup tiga pendekatan: tingkah laku, iklim sosio emosional, dan proses kelompok. Selanjutnya yang C, manajemen kelas. Maksud manajemen kelas adalah mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif. Tujuan manajemen kelas juga tertuang pada tujuan pendidikan peserta secara umum.
Menurut Sudirman 2007, tujuan manajemen kelas adalah memberikan fasilitas atau berbagai aktivitas belajar. Sementara menurut Arikunto 2004 mengatakan tujuan manajemen kelas adalah agar setiap anak dikala dapat belajar dengan tertib sehingga secara pencapaian pengajaran secara efektif dan efisien. Adapun beberapa manajemen yang harus diketahui yaitu yang pertama, faktor yang mengetahui manajemen kelas. Faktor manajemen kelas akan memberikan dampak yang begitu besar terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang dapat diterapkan. Faktor-faktor kesuksesan penerapan manajemen kelas dilihat dari kondisi fisik kelas serta pendukungnya. Yang kedua, sikap pendidik dan mendapatkan yang digunakan dalam pengelolaan kelas itu ada 6, yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, dan bahan-bahan. Yang ketiga, bervariasi dalam menggunakan alat atau media. Yang keempat, pendidik luas untuk mengubah strategi pengajarnya. Yang keempat, pendidik harus menerapkan pada hal-hal yang positif. Selanjutnya, pendidik harus disiplin dalam segala hal. Dan yang ketiga, aspek dalam manajemen kelas. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yang baik adalah meliputi sifat kelas, mendorong kualitas kelas, situasi kelas, tindakan efektif dan kreatif. Yang keempat, fungsi manajemen kelas dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen tersebut harus disesuaikan dengan dasar filosofis dari pendidikan di dalam kelas. Yang kelima, masalah dalam manajemen kelas. Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh pendidik adalah upaya untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan setiap potensi peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat belajar dengan baik dan merasa terfasilitasi dari sisi perkembangan fisik dan psikisnya. Masalah dapat dilihat dari berbagai masalah. Yang A, sifat masalah yang muncul di kelas. B, jenis masalah yang muncul di kelas. C, sumber masalah. D, lingkungan kondusif. Lingkungan belajar secara umum dapat berupa lingkungan rumah, sekolah, dan sebagainya. Namun pembelajaran yang baik hanya akan terjadi dalam lingkungan yang kondusif, yaitu kondisi di mana proses belajar mengajar terjadi dengan cara aman dan nyaman. Kondisi ini akan mengantarkan peserta didik pada hasil belajar yang maksimal. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk dapat memutuskan perhatian dan pemikirannya kepada materi pembelajaran. Sebaiknya kondisi lingkungan yang tidak kondusif akan membuyarkan konsentrasi peserta didik sehingga hasil belajar akan menjadi tidak optimal. Permasalahan dapat mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif. Masalah pengelolaan kelas yang dapat mengembat mewujudnya lingkungan belajar yang kondusif dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu 2 macam masalah, yaitu yang A, masalah individu atau perorganan. Masalah individu akan muncul secara dalam setiap individu ada kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan ingin mencapai harga diri. Selanjutnya B, upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara preventif dan kuratif. Upaya untuk menciptakan dan
Mempertahankan suasana yang diliputi oleh motivasi peserta didik yang tinggi dapat dilakukan secara preventif maupun kuratif. Perbedaan kedua jenis pengolahan kelas tersebut akan berpengaruh terhadap perbedaan langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam menerapkan kedua jenis manajemen kelas tersebut. Dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif pendidik untuk menciptakan suatu kondisi dari kondisi interaksi biasa terjadi interaksi pendidikan dengan jalan menciptakan kondisi baru yang menguntungkan bagi proses belajar mengajar. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen kelas secara kuratif adalah yang dilaksanakan karena terjadi penyimpangan pada tingkah laku peserta didik, sehingga mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Masalah ini merupakan yang harus diperhatikan dalam pengolahan kelas. Masalah kelompok akan muncul apabila tidak terpenuhnya kebutuhan kelompok, kelas frustasi atau lemas, dan akhirnya peserta didik menjadi anggota kelompok bersifat pasif, acuh, tidak puas, dan pembelajarannya terganggu. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to